Bab 2367. Tuan Muda Ye jangan banyak omong kosong. 1. Saat master dari 6 klan besar menyelamatkan 100 orang itu, 100 orang itu menghela nafas lega. Salah satu pemimpin tiba-tiba menatap Bonita dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Ketua Klan Bonita." "Terima kasih, Ketua Klan Bonita." Setelah pria itu selesai bicara, dia sedikit menundukkan kepalanya. Saat ini, dia bersemangat. Sebenarnya, sebelum dia datang, dia tahu bahwa 6 klan besar ingin menggunakannya sebagai umpan meriam. Tapi, dia tetap datang. Mengapa? Karena ini adalah kesempatan bagi mereka. Dia tidak hanya membutuhkan kristal dewa tak terbatas, tetapi juga platform yang dapat memberinya sumber daya yang cukup. Sederhananya, dia berharap dipilih oleh 6 klan besar. Tentu saja, dia tahu ini sangat berisiko, karena 6 klan besar mungkin tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Namun, Bonita selalu memiliki reputasi yang baik di dunia vitalitas semesta, jadi dia ingin bertaruh. Ternyata dia benar. Di arena, lebih dari 100 orang juga berlutut dan berkata dengan lantang, "Terima kasih, Ketua Klan Bonita." Sebelumnya mereka sudah putus asa, tapi sekarang, Bonita memberi mereka harapan baru. Bonita melihat ke arah 100 orang itu, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan semua orang. "Ini kristal dewa tak terbatas, kalian bagi sendiri, sembuhkan luka kalian dulu." Semua orang berterima kasih, lalu mundur. Bonita menoleh melihat Melia di kejauhan. Melia tersenyum sedikit, "Metode yang bagus." Bonita tersenyum dan berkata, "Nona Melia, aku selalu berpikir bahwa kamu lebih cocok menjadi ketua klan daripada kakakmu. Bukan ingin menabur perselisihan, tetapi aku benar-benar menganggap kamu cocok. Karena, kamu memikirkan masa depan klan Abandon Langit. Tapi kakakmu tidak, klan Abandon Langit di bawah kepemimpinannya hanya bisa bertarung." Melia menggelengkan kepalanya, "Pikiranku malah bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan. Menurutku kakakku lebih cocok menjadi ketua klan." Bonita berkedip, "Aku ingin mendengar lebih rinci." Melia tersenyum dan berkata, "Kakakku jadi ketua klan, dia memiliki kemampuan untuk menyatukan klan Abandon Langit dan klan Abandon Langit juga mematuhinya, bersedia bertarung demi klan, ini yang aku tidak bisa." Bonita terdiam. Memang benar. Meskipun Mita sombong dan mendominasi, dia memiliki modal. Seperti yang dikatakan Melia, Mita memiliki kemampuan untuk menyatukan klan Abandon Langit dan membuat klan Abandon Langit bekerja keras untuknya. Pada saat ini, Melia di kejauhan tiba-tiba berkata, "Nona Bonita, aku ingin tahu berapa lama Riwan Meng bisa bertahan." Bonita melirik ruang waktu tak berujung di atas kepalanya. Saat ini Riwan Meng masih bertarung melawan Mita. Jika Riwan Meng kalah, begitu Mita ikut bergabung, pasti akan menjadi bencana bagi 6 klan besar. Bahkan Bonita sendiri tidak bisa menghentikan Mita ini. Bonita memalingkan muka dan sedikit tersenyum, "Nona Melia, kita mulai drama yang sebenarnya." Suara jatuh, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, 100 master yang mengenakan baju besi emas gelap keluar bersama. Semua adalah penghancur lingkaran. Tidak hanya itu, 100 orang ini memiliki aura yang kuat, memancarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Ini bukan penghancur lingkaran biasa. Melihat 100 orang ini, Melia menyipitkan matanya sedikit. Aura 100 orang ini benar-benar sangat kuat, tidak lebih lemah dari penghancur lingkaran dari klan Abandon Langit. Yang paling penting adalah ada lebih dari 100 orang. Dalam hal jumlah, kelima klan sudah benar-benar menekan klan Abandon Langit. Pada saat ini, Bonita tiba-tiba tertawa dan berkata,
"Nona Melia, apakah menurutmu ini sulit? Ini hanya hidangan pembuka." Suara itu jatuh, lebih dari 100 Super Master bergegas langsung menuju klan Abandon Langit. Melia berkata dengan lembut, "Werner Tian." Selain itu, pria berambut putih Werner Tian tiba-tiba berkata, "Bunuh." Suara itu jatuh, tiba-tiba 30-an master keluar di belakangnya dan 32 orang ini bergegas menuju 100 orang lebih. Meskipun hanya ada 32 orang, 32 orang ini seperti pelangi, tidak lebih lemah dari 100 master penghancur lingkaran. Segera, kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Bermain keras. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, langit runtuh dan bumi hancur, tubuh fisik 12 orang runtuh di tempat. Di antara mereka, 9 orang berasal dari sisi 5 klan besar dan hanya 3 orang berasal dari sisi klan Abandon Langit. Melihat pemandangan ini, wajah para ketua klan dari 5 klan besar semuanya tenggelam. 100 orang lebih ini dilatih dengan hati-hati oleh mereka. Tujuannya adalah untuk menghadapi klan Abandon Langit, tetapi melihat sekarang, orang-orang yang mereka latih ini masih lebih buruk daripada para master klan Abandon Langit. Bonita menyaksikan pertempuran besar di kejauhan dan tetap diam. Di kejauhan, Melia sedikit mengernyit, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Boom! Tepat pada saat ini, ruang waktu yang tidak diketahui di langit tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, sebuah bayangan mundur dengan gila-gilaan. Kali ini langsung mundur ke jurang ruang waktu misterius yang tidak diketahui. Dan sosok ini tidak lain adalah Mita. Beberapa ratus kaki jauhnya dari Mita, ada 3 tetua berdiri di sana. 3 penghancur lingkaran, apalagi mereka semua dari dalam lingkaran. Melihat pemandangan ini, wajah para master klan Abandon Langit berubah total. Melia menatap Bonita, saat ini dia mengerti niat Bonita. Tujuan Bonita yang sebenarnya bukanlah menahan Mita, tujuan sejatinya adalah untuk membunuh Mita. Mita adalah inti dari klan Abandon Langit, selama Mita mati, klan Abandon Langit dapat dihancurkan dalam sekejap. Jika Mita tidak mati, meskipun seluruh master klan Abandon Langit mati, ancaman ini masih ada. Seorang master dalam lingkaran, apalagi seorang master dalam lingkaran dalam tanpa ikatan apapun, ancamannya sangat besar. Oleh karena itu, Bonita memilih untuk membunuh Mita lebih dulu. 3 master dalam lingkaran. Di jurang ruang waktu itu, Mita melangkah maju dan langkah itu langsung meninggalkan jurang ruang waktu misterius. Ada sentuhan jijik di mulutnya, 3 orang dalam lingkaran ingin membunuhku. Bersambung. Bab 2368. Tuan Muda Ye sudah berbicara. 2. Bonita tertawa, "Tentu saja tidak bisa, jadi kami sudah menyiapkan hadiah besar untukmu." Suara jatuh, ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ruang waktu di atas kepala Mita berubah menjadi merah darah. Mita sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba mengunci Mita. Di bawah kunci kekuatan misterius ini, aura Mita mulai turun sedikit demi sedikit. Selain itu, wajah Melia menjadi sangat jelek. Ini adalah teknik larangan kuno, penurunan dewa. Penurunan dewa. Teknik larangan kuno ini dibentuk dari darah dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah formasi terbentuk, setelah dikunci oleh formasi ini, kekuatan orang yang dikunci akan ditekan. Saat ini, kekuatan Mita telah ditekan setidaknya 40%. Dengan kata lain, Mita hanya memiliki 60% dari kekuatannya sendiri. Ini setara dengan ditekan oleh setengah dari kekuatan.
Melia tiba-tiba berkata, hancurkan formasi. Suara itu jatuh, Master di belakangnya bergegas keluar. Bonita tertawa dan berkata, naif. Suara itu jatuh, semua Master dari 5 klan berlari di belakangnya. Benar-benar perang besar. Saat ini, semua orang di kedua sisi berpartisipasi dalam pertempuran. Di langit, Mita melirik ke atas kepalanya, lalu menatap Bonita. Bonita, kamu membunuh banyak orang untuk mendapatkan teknik formasi ini. Bonita menggelengkan kepala dan tersenyum, darah dan roh jahat ini aku kumpulkan perlahan-lahan selama bertahun-tahun. Kamu pasti tahu, banyak orang yang meninggal di dunia vitalitas semesta setiap tahunnya dan tentu saja, bukan aku yang bunuh mereka, aku hanya membantu alam. Begitu mereka mati, aku mengumpulkan jiwa dan darah mereka. Tentu saja, pada awalnya sangat sedikit, tetapi saat aku perlahan-lahan mengumpulkannya selama bertahun-tahun, teknik formasi ini akhirnya selesai juga. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan formasi ini. Dengan kekuatanmu, kamu secara alami dapat menghancurkan formasi ini. Namun, kamu membutuhkan waktu setidaknya setengah jam dan aku tidak akan memberimu waktu ini. Bicara tentang ini, sudut mulutnya sedikit berubah. Ayo, ketua klan Mitatian yang tak terkalahkan, biar aku lihat setelah 40% kekuatanmu ditekan, apakah kamu bisa 1 lawan 3? Mita mencibir, Bonita, sepertinya kamu sudah lama tahu bahwa klan Abandon Langit kami akan kembali, jadi kamu sudah mengatur ini sejak lama. Bonita mengangguk, ya. Mita tiba-tiba berjalan menuju Bonita dengan perlahan. Pada saat ini, ketiga tetua itu berdiri di depan Bonita. Salah satu tetua itu tiba-tiba berlari ke depan dan menuju Mita. Mata Mita berkilat dengan energi jahat, dia melompat dan menuju balik. Boom! Ruang waktu tiba-tiba hancur dan tetua itu langsung terguncang mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua tetua lainnya tenggelam. Setelah 40% kekuatan ditekan, masih begitu menakutkan. Tanpa banyak berpikir, keduanya juga bergegas menuju Mita. Segera, ketiganya mulai mengepung Mita dengan panik. Dan saat ini, Mita ditekan. Pada akhirnya, 1 lawan 3 dan 40% kekuatannya ditekan. Di samping, Bonita itu melirik Mita, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat dan di kejauhan, ada seorang pria berdiri di sana. Mileye. Sebenarnya, Mile sudah datang dari awal, dia tidak tertarik dengan urusan klan Abandon Langit dan dunia vitalitas semesta. Dia datang kali ini untuk menanyakan Bonita tentang keberadaan Kak Savera. Melihat Mile, Bonita sedikit mengangkat sudut mulutnya, Tuan Muda Ye, ada apa? Mile melirik pertempuran di kejauhan, lalu berkata, ganggu kalian. Bonita tertawa, tidak. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Bonita, aku datang untuk menanyakan sesuatu kepadamu. Bonita berkata, ada apa? Mile berkata dengan suara dalam, satu kakakku, dia berada di dunia vitalitas semesta sebelumnya, tetapi suatu hari, dia tiba-tiba menghilang, aku tidak tahu di mana dia, jadi aku ingin bertanya padamu. Bonita sedikit mengernyit, tiba-tiba menghilang. Mile mengangguk. Setelah hening sejenak, Bonita berkata, seberapa kuat kakakmu? Mile berpikir sejenak, lalu menunjuk ke Mita di kejauhan, menurutku, lebih kuat dari wanita ini. Ekspresi Bonita membeku. Oh sial, monster macam apa ini? Satu orang kakak saja bisa lebih kuat dari Mita. Meskipun dia berselisih dengan Mita, tapi dia harus mengakui bahwa Mita sangat kuat. 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di dunia vitalitas semesta yang bisa menjadi lawannya. Menarik pikirannya, Bonita memandang Mile,
maksudmu, dia tidak mungkin dimusnahkan oleh orang lain, dia menghilang sendiri. Miley mengangguk. Bonita terus bertanya, apa kamu tahu kemana dia pergi terakhir? Miley mengangguk, aku tahu. Pegunungan sebelumnya. Setelah hening sejenak, Bonita sepertinya memikirkan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia tidak pergi ke sumur makam itu kan? Miley sedikit mengernyit, sumur makam. Bonita berkata dengan suara dalam, itu adalah tempat yang pernah dijaga oleh klan Abandon Langit dan itu juga merupakan tanah terlarang klan Abandon Langit. Klan Abandon Langit. Miley ragu-ragu sejenak, lalu memandang Mita yang ada di samping. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, boleh berhenti sebentar. Bonita sedikit terkejut, saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku boleh tidak memberikan wajah kepada orang lain, tetapi aku pasti akan memberi wajah pada Tuan Muda Ye. Saat berbicara, dia bergerak sedikit dengan tangan kanannya, Tuan Muda Ye sudah bicara. Tolong berhenti dulu, kita akan bertarung lagi nanti. Di kejauhan, ketiga tetua itu segera berhenti. Di kejauhan, Master Klan Abandon Langit dan Master dari 5 klan juga berhenti. Di arena, semua orang memandang Miley. Tuan Muda Ye sudah berbicara. Miley bersambung.